Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di mushola yang insyaallah penuh barokah ini, dan selesai kita menunaikan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Semoga semua karunia ini kita jadikan sarana untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa-apa amal kebaikan, amal soleh yang kita lakukan ikhlas semata-mata lillahi taala, dan semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalah Al-Quran ini kepada kita umatnya tanpa ada yang disembunyikan, tanpa ada yang dikurangi, tanpa ada yang dirubah, dengan sepenuhnya, dengan sekuat tenaganya, dengan seluruh hidupnya. Dia perjuangkan dakwah ini untuk mengajak manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mempunyai kesempatan untuk menggapai keridhoannya, menggapai ampunan, rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat yang dicintai, yang dibanggakan, yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dengan cara hanya mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, mencontoh perilakunya, meniru ibadahnya, dan bagaimana bermuamalah dengan sesama umat manusia. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasy-syamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bi taghwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Kemarin kita sudah sampai ayat ke-7 dan 8. Kita baca dan terjemahannya wasyamsi waduhaha. Yang ayat 1 sampai ke-7 adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi, demi matahari, waduhaha, dan demi waktu duhanya, demi cahayanya yang terang benderang di waktu pagi, demi sinarnya yang terang di waktu pagi. Satu ayat ini dua sumpah. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duhanya, demi sinarnya ketika terang benderang. Ayat yang kedua, wal qamari idza talaha, demi bulan ketika mengiringinya, mengiringi matahari, silih berganti siang dan malam. Berarti 3 sumpah. Ayat yang ketiga, wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang ketika dia menampakkan matahari ini dengan cahayanya yang terang benderang. Berarti 4 sumpahnya. Wal laili idza yaghshaha, dan demi malam ketika menutupi semuanya, menutupi matahari, menghilangkan cahayanya menjadi gelap gulita, ditutupi oleh malam. Ini 5 kali sumpah, 4 ayat.
Kemudian ayat yang kelima, was-samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan demi penciptaannya yang tinggi yang mengagumkan, atau dan demi langit dan yang menciptakannya, yang meninggikannya, yang menyempurnakan penciptaannya. Berarti 7 sumpah. Kemudian wal ardi wa ma tohaha, dan demi bumi dan yang menghamparkannya. 9. Atau dan demi bumi dan penghamparannya. 9 sumpah. Yang ketujuh, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa manusia, wa ma sawwaha, dan yang menyempurnakan penciptaannya, dan penciptaannya yang sempurna. Berarti 11 kali sumpah. Ini menunjukkan semua yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah dari makhluk-makhluknya itu mempunyai keistimewaan, mempunyai keagungan, mempunyai hikmah yang terkandung di dalamnya. Matahari, bulan, itu semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai perhitungan siang, malam, pekan, bulan, tahun, yang menjadikan manusia bisa menghitung waktu. Wan nahari idza jallaha, dan demi siang hari, demi waktu siang ketika manusia sedang bekerja dengan penuh semangatnya. Wal laili idza yaghsha, dan demi malam ketika menutupinya, menyelimutinya, menutupi matahari. Waktu untuk manusia untuk tidur, untuk istirahat, untuk menyimpan tenaga untuk bekerja keesokan harinya. Was samaa'i wa ma banaha, dan demi langit dan penciptaannya yang maha sempurna, yang tinggi tanpa ada tiang. Kemarin kita bahas di dalam surat Luqman juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini tanpa tiang. Di surat Luqman ayat 10, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa langit yang tinggi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang. Nah, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha, dialah Allah yang menciptakan langit tanpa ada tiang, kalian melihatnya, yang sempurna. Bahkan di surat Al-Mulk disebutkan, carilah cacatnya, carilah kekurangannya, dan kalian tidak akan bisa mencari kekurangannya karena ciptaan Allah ini yang maha sempurna. Kemudian wal ardi wa ma tohaha, dan demi bumi dan penghamparannya, dan demi yang menghamparkannya, dan demi Allah yang menghamparkannya. Bagaimana bumi diciptakan cocok untuk tinggal manusia. Manusia dengan ilmu pengetahuannya sampai mencari-cari lagi tempat tinggal mana yang cocok untuk ditinggali. Ada misi untuk ke Mars, ada misi untuk ke planet lain, misi ke bulan. Cari tempat untuk yang bisa ditinggali. Enggak ada yang lebih baik daripada bumi ini yang dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang cocok untuk kehidupan manusia. Dan yang langit juga meliputi, ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi ilmu pengetahuan, ada lapisan ozonnya, ada atmosfernya, yang ketika semua benda-benda langit itu jatuh menimpa bumi tidak langsung bertabrakan dengan bumi, tapi terbakar dulu sampai habis. Ini perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan yang menyempurnakannya, jiwa kita. Makanya kita akan memulai dari sini. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan yang menyempurnakannya dan penciptaannya yang sempurna. Maka ayat berikutnya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya fujuraha, keburukannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya.
Kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mau pilih yang mana. Apakah kita akan mentaati perintah Allah atau justru membangkang bermaksiat atas perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintahnya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau di dalam kemarin surat Al-Kahfi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini yang telah menunjukkan manusia, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakanlah yang benar itu dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min, barang siapa yang mau silakan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, silakan, bagi yang mau juga silakan kafir. Enggak ada paksaan dalam agama, tapi masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalannya. Kemudian ayatnya itu disambung, inna a'tadna lil kafiri lid dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Bagi orang yang zalim akan kami persiapkan baginya neraka yang meliputi dengan seluruh api yang menyala-nyala. Wa iyastaghitsu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Kalau dia minta minum karena kehausan, diberi air yang mendidih yang bisa menggosongkan wajahnya. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Itulah seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat tinggal adalah neraka. Kemudian dalam surat yang lain juga disebutkan, surat Al-Balad disebutkan, wa hadainahun najdain. Kami beri petunjuk mereka dua jalan. Silakan mau pilih jalan yang mana, jalan ketaatan atau jalan keburukan. Dalam surat Al-Insan juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang-orang, kepada manusia. Inna hadainahus sabila. Nah, kami berikan petunjuk. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafur. Kami sudah berikan petunjuk jalan. Silakan mau pilih, mau bersyukur atau mau kufur. Tergantung pilihan masing-masing. Karena manusia itu punya pilihan, punya kemampuan untuk menganalisa, untuk memilih, untuk berpikir, untuk bertindak. Tidak terpaksa. Maka seluruh alasan orang-orang kafir ketika mengatakan bahwa kami ini kafir, itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka alasan mereka tidak diterima. Tidak diterima karena manusia diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung pilihan mana yang dia ambil. Kemudian di situ setelah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang berikutnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Maka jiwa itu ada tiga yang yang membisikkan kepada manusia. Yang pertama, an-nafsu al-ammarah bisu, jiwa yang memerintahkan, mengajak kepada perbuatan buruk. Dan semua manusia punya potensi untuk itu, punya godaan, punya hawa nafsu yang membisikkannya kepada perintah untuk mengajaknya kepada kemungkaran, kepada kemaksiatan, untuk melampiaskan hawa nafsunya, membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-ammarah bisu. Maka manusia punya potensi untuk bersalah, untuk berdosa. Maka dalam salah satu hadis disebutkan, seandainya kalian menjadi manusia yang tidak pernah berdosa, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kalian. Lalu akan menciptakan makhluk-makhluk pengganti kalian yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena dosa kalian itu bukan atau tidak bisa memberi mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jiwa yang ammarah bisu. Tetapi juga ada jiwa an-nafsul lawamah. Wa la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Lawamah, lawam, lama yalumu artinya mencela. Nah, jiwa ini yang selalu mencela. Mencela kenapa? Kalau berbuat baik kurang kebaikannya. Dia yang mengoreksi al-amarah bisu. Dia mengoreksi jiwa yang mengikuti hawa nafsu. Kenapa kamu bermaksiat kepada Allah? Kenapa kamu meninggalkan sholat? Kenapa kamu berjudi? Kenapa kamu berzina? Nah, jiwa yang menyesali seperti ini itu disebut jiwa nafsul lawamah. Ini yang mengoreksi jiwa yang ammarah bisu, yang mengajak kepada keburukan. Karena tadi sudah diilhamkan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada jiwa itu keburukannya dan ketakwaannya. Ada yang menarik kepada keburukan, al-ammarah bisu. Ada yang mencela terhadap keburukan, yaitu al-lawamah, an-nafsu al-lawamah. Ketika orang berbuat baik pun dia akan dicela oleh nafsul lawamah. Kenapa kamu hanya sedekah misalnya 5.000 saja padahal kamu punya 100.000? Kenapa kamu tadi sholat malam hanya 2 rakaat padahal kamu mampu untuk 11 rakaat? Kenapa kamu tadi siang tidak melaksanakan sholat duha misalnya? Ini mencela, tapi mencelanya untuk menuju kebaikan. Menyesali perbuatan yang telah dia lakukan yang merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua ini yang selalu berdampingan dalam manusia. Makanya nanti dicontohkannya adalah tentang kaum Tsamud, kaumnya Nabi Shalih alaihi salam. Nafsul lawamah dan nafsu al-ammarah bisu ini yang senantiasa saling berebut menarik manusia untuk mana yang lebih kuat, apakah dia ikut kepada hawa nafsunya atau justru akan dikoreksi, diajak untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan. Maka yang puncaknya yang baik adalah ketika kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang ini ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kapan bisa tenang? Kalau dia bisa mengalahkan amarah bisunya. Kalau dia bisa mengalahkan potensi buruknya. Kalau dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Maka ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dia istiqomah karena selalu mengikuti yang nafsu lawamah, dinasehati untuk kebaikan dia ikut, diajak untuk ketaatan dia mau, lalu dia berusaha istiqomah, maka yang akan dia dapati adalah ketenangan. Inilah buah ketenangan, buah istiqomah ini adalah ketenangan di akhir hidupnya. Maka janji Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat disebutkan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami hanya Allah, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu kan tidak mudah karena banyak godaan, banyak rintangan, banyak hambatan. Orang menarik kepada perbuatan maksiat, perbuatan tercela. Tsumma istaqamu. Tapi kalau orang sudah bisa istiqomah karena dinilai diingatkan oleh nafsul lawamah tadi, diajak untuk kebaikan dan dia menang mengalahkan keburukannya, istiqomah di jalan kebaikan, maka janji Allah berbagai ketenangan. Para malaikat menenangkannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepadanya. Allah takhafu, ketika mau dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih hati. Dijamin tenang. Itulah nafsu yang mutmainnah.
Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Wa absyiru, ketenangan apa lagi? Yang lebih dari diberi kabar gembira. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diberi kabar gembira, nanti kamu akan masuk surga. Surga yang dijanjikan kepada kalian. Ketenangan macam apa yang bisa diraih kecuali dengan seperti ini? Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ayat berikutnya, ini surat Fussilat ayat 30-31. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami pelindungmu, penjagamu di dunia, di kehidupan dunia dan di akhirat. Orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, yang bisa mengalahkan al-ammarah bisu, yang mengajak kepada keburukan, dia dijamin dilindungi oleh malaikat. Bahkan ketika di dunia sampai akhir hayatnya ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah pelindungmu dalam kehidupan dunia dan nanti kelak di akhirat juga malaikat yang menjadi pelindung. Walakum fiha, kelak kamu di dalamnya di surga, fiha ma tastahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian nanti di dalamnya apa yang kalian inginkan dari jiwa kalian yang bisa membawa ketenangan. Dan bagi kalian apa yang dijanjikan dan apa yang kalian dapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka sungguh beruntung orang-orang yang qad aflaha man zakkaha. Kalau dalam surat Sabbihisma, qad aflaha man tazakka. Maka tugas Nabi Muhammad SAW dalam banyak ayat, di antaranya surat Al-Jumu'ah ayat 2, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus fil ummiyina, dari kaum yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, rasulan minhum, rasul utusan dari mereka sendiri, yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, mensucikannya dari sifat-sifat jahiliyah, kedengkian, kesombongan, hasad, sifat-sifat buruk manusia. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Makanya tahapan yang pertama sebelum diajarkan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, diajarkan Alkitab, Al-Quran dan hikmah, kebijaksanaan, kebaikan, sunnah, sesuainya amal dengan perbuatan, adalah disucikan dulu jiwanya. Bukan kita diperintahkan untuk banyak ilmu, sucikan dulu jiwanya, adabnya, sopan santunnya, ketenangan jiwanya, bersih jiwanya dari segala kekotoran. Qad aflaha man zakkaha. Kalau dalam surat Sabbihisma, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Kemudian mengingat Tuhannya, kemudian mendirikan salat. Wa qad khaba man dassa. Sungguh rugi, sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya. Mengotori dengan apa? Dengan kemaksiatan. Membersihkannya dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mencari siapa sih yang beruntung, kalau dalam surat ini kan qad aflaha man zakkaha. Yang beruntung itu, orang yang sukses, yang selamat adalah orang-orang yang beriman. Maka ada ayat-ayat pertama dari surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian disebutkan ciri-cirinya, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang meninggalkan, berpaling dari hal-hal yang melalaikan.
yang sesuai, apa yang menarik, mengikuti hawa nafsunya dia tinggalkan dan berpaling dari hal tersebut. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Maka ayat ini sebetulnya berkaitan dengan yang sudah kita bahas, karena urutannya sebetulnya kan surat Wasyams kemudian surat Al-Lail. Kalau surat Al-Lail kan fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka latihan untuk membersihkan jiwa, fa amma man a'ta wattaqa, siapa yang memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan percaya dengan balasan-balasan kebaikan, antara adanya surga dan neraka, adanya pahala, adanya pengadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh, bersedekah, walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya, itu yang membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga jiwanya yang dari segala yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menunaikan sholat, menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga membersihkan hartanya dengan zakat, menjaga kehormatannya dengan menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istrinya atau budak hamba sahayanya, yang seperti itu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, maka mereka yang mencari selain itu, selain istri sahnya, selain budaknya yang dia miliki, dia melampiaskan hawa nafsunya di situ, nah itulah orang-orang yang mengotori jiwanya, mengotori kehormatannya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang menunaikan amanatnya dan janjinya. Kemudian ditutup walladzina hum ala sholatihim yuhafidun, dan orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Yang di akhir ini yuhafidun, pakainya fi'il mudhari, sekarang dan akan datang, dan terus menerus menjaga sholatnya, konsisten dengan kebaikannya. Itulah di antara ciri-ciri orang yang mau membersihkan jiwa. Maka kemudian dicontohkan pembahasan berikutnya adalah kaum, bukan hanya manusia satu atau dua, kaum yang tidak mentaati perintah Allah. Kisahnya dari kaum Samud, kaumnya Nabi Shalih alaihissalam. Kadzabat Samudu bitaghwaha, sungguh telah mendustakan kaum Samud ini dengan pembangkangannya yang sangat melampaui batas, dengan kemaksiatannya yang sangat keterlaluan. Samud itu kaumnya Nabi Shalih. Di beberapa ayat surat di Al-Quran, bahkan ada yang mencatat, menghitung Samud, kata Samud atau kaum Samud itu disebut 24 kali di dalam Al-Quran. Sedangkan Nabi Shalih itu disebut sampai 9 kali di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah kaum Samud ini. Banyak surat, dari surat Al-A'raf disebutkan dari ayat 73 sampai 79. Ada surat Hud, ini yang rinci juga dari ayat 61 sampai 68. Surat Al-Hijr. Maka kaum Samud ini disebut Ashabul Hijr karena wilayahnya ada yang menyebutnya sebagai Al-Hijr. Itu jaraknya menurut ahli sejarah itu sekitar 380 km ke arah utara dari Madinah menuju Tabuk. Karena Nabi SAW melewatinya ketika perang Tabuk, mau berangkat ke Tabuk. Jadi Nabi, kita kan
menganggap semua nabi itu orang Arab, padahal enggak. Yang hanya dari 25 nabi dan rasul yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang Arab itu cuma 4. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu bukan Arab, dari Babylon. Kemudian Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nah, inilah yang disebut Israel itu Nabi Yakub alaihissalam. Anak keturunannya namanya Bani Israel. Nabi-nabi setelahnya. Nabi Adam, apakah orang Arab? Juru Nabi Adam orang pertama. Apakah orang pertama itu Arab? Enggak, manusia pertama, bukan Arab. Apalagi orang yang mengatakan Tuhan itu bukan orang Arab. Siapa yang mengatakan Tuhan itu orang? Perkataannya sendiri salah. Tuhan itu bukan manusia. Dan Nabi Soleh alaihissalam ceritakan surat Hud dari ayat 61 60 sampai 68. Surat Al-Hijr dari 80 sampai 84. Ini banyak sekali. Dalam surat Al-Isra juga. Kemudian di surat Asy-Syu'ara dari 141 sampai 159. Kemudian dalam surat An-Naml juga disebutkan dari 45 sampai 53. Surat Fussilat lagi ada diceritakan juga ayat 17 18. Surat Al-Qamar ayat 23 sampai 31. Yang terakhir adalah surat As-Sams yang kita baca ini. Kadzabat Samudu bitahwaha. Kaum Samud ini telah membangkang perintah Allah dengan pembangkangan yang sangat melampaui batas. Mereka itu karena wilayah. Jadi kalau Mekah itu kan negeri yang gersang awalnya, negeri yang gersang yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada pepohonan, bahkan tidak ada air. Baru ada air ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Nabi Ismail dan ibunya yaitu Hajar ke Makkah, ke Baitullah. Ada air, mata air ketika muncul sumur Zam-Zam. Sebelumnya nggak ada, tanah gersang tandus. Kemudian yang daerah wilayah yang utara ini Madinah, kalau jadi orang Arab di Mekah itu mata pencahariannya makanya berdagang, bukan petani, bukan beternak karena nggak ada tanaman, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Sedangkan Madinah yang ke utara sudah agak lebih subur, ada pertanian, ada kebun kurma, ada peternakan, beternak. Begitu juga semakin ke utara, ke Samud ini dulunya adalah orang-orang yang berhasil dalam pertanian dan peternakan. Bahkan mereka orang-orang yang kuat karena mereka bisa memahat. Sampai sekarang sisanya masih ada peninggalannya. Banyak yang menyebutnya Madainus Sholih, tempat kota-kotanya kaum Nabi Soleh, yaitu watan hitunal jibala buyutan. Mereka itu sampai bisa memahat gunung-gunung batu itu menjadi rumah tempat tinggal mereka, dan itu sampai sekarang masih ada. Berarti kekuatan mereka, kemakmuran mereka sudah mencapai puncaknya di zaman itu. Tapi mereka kemudian membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ila Samud akhahum Shaliha. Ini surat Al-A'raf dari ayat 73. Dan kepada kaum Samud kami utus akhahum Shaliha. Shalih, Nabi Shalih. Berarti setiap nabi itu diutus dari golongan kaumnya sendiri. Akhahum, saudara mereka. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, sembahlah hanya Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia bagi kalian. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Sungguh telah datang penjelasan dari Tuhan kalian. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini unta ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat, ayat, tanda kebesaran Allah. Fadaruha ta'kul fi ardillah, maka biarkan dia makan di buminya Allah. Wala tamassuha bisuin, jangan kalian menyentuhnya dengan keburukan.
mengganggunya. Fayakhudakum adzabun alim. Kalau kalian mengganggunya, kalian akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi setiap nabi itu diutus kepada kaumnya, dari kaumnya sendiri. Kemudian ajakan pertama dari seluruh nabi-nabi dan rasul hanya tentang tauhid. Ya qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Hai kaumku, sembahlah hanya Allah. Jangan kalian menyembah selain Allah, yang tidak ada Tuhan selainnya bagi kalian. Kadzabat Samud bitaqwa. Mereka membangkang dengan pembangkangan yang nyata. Kemudian karena mereka ahli dalam beternak, dalam bertani, minta mukjizat sebagai bukti kenabian, maka ditampakkan mukjizat dari Nabi Soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Soleh berkata, hadhihi naqatullahi lakum ayah. Inilah, jadi ontanya itu muncul dari batu, lahirnya dari batu, sudah dalam keadaan bunting atau sudah beranak. Jadi keluar susunya. Susunya keluar, sekali keluar susunya, maka ketika diperah semua kaumnya, semua penduduk kaum Soleh dapat jatah. Cukup untuk minum seluruh penduduk kaum Soleh. Tetapi dia punya jatah, sekali minum habis air yang ada di sumur kaum Soleh ini. Maka dibagi dua. Sehari ini kaumnya Soleh mengambil air, besoknya jatah untanya minum. Nabi Soleh tidak boleh diganggu, bergantian seperti itu. Nah, kadzabat Samudu bitaqwa. Tapi kaumnya Nabi Soleh itu membangkang, tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka idzim ba'atsa asqaha, ketika mereka mengutus orang yang paling celaka, paling membangkang, yang paling berani menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam beberapa tafsir namanya Qudar bin Salif. Ada juga yang menyebutkan Qudar bin Salif ini mau menikahi seorang perempuan, tapi keluarga perempuan ini mengatakan, kamu boleh menikahi anak saya, tapi maharnya adalah kamu menyembelih, membunuh ontanya Nabi Soleh ini. Maka Qudar bin Salif ini bersekongkol dengan seluruh penduduk. Dan setiap nabi-nabi di zaman itu yang menjadi pengikutnya itu kebanyakan adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang yang tidak punya kedudukan, orang-orang yang yang miskin sebagai pengikut. Maka di dalam surat An-Naml disebutkan, walaqad arsalna ila samuda akhahum sholiha ani'budullaha, supaya kalian menyembah Allah. Faidahum fariqani, maka ketika diajak untuk menyembah Allah, kaumnya terbagi menjadi dua. Yahtasimun, saling bersengketa. Tapi yang kafir itu mayoritas dan semuanya kebanyakan pembesarnya, pemimpinnya, tokoh-tokohnya, orang kayanya, pemimpin-pemimpinnya yang berkuasa. Sedangkan yang beriman hanya sebagian kecil dan itu rakyat jelata. Maka disebutkan, qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qablal hasanah. Nabi Soleh mengatakan, wahai kaumku, kenapa kamu menyegerakan keburukan daripada kebaikan? Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kenapa kalian tidak mau beristighfar, minta ampun kepada Allah supaya kalian mendapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Dan orang-orang yang membangkang ini menganggap rendah Nabi Soleh dan pengikutnya. Qalu tayyarna bika wa biman ma. Kami menganggap bernasib sial gara-gara kamu, wahai Nabi Soleh, dan para pengikutmu.
Maka Nabi Soleh menjawab, qala ta'irukum indallah. Nasib sial kalian itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Bal antum qaumun tuftanun. Kalian adalah kaum yang sedang diuji. Maka siapa? Qudar bin Salif ini bersekongkol mengajak anggota-anggota lain, orang-orang kuat yang bisa diajak untuk membunuh, karena satu orang nggak bisa, ontanya besar. Dia mengajak teman-temannya, datanglah sampai terkumpul 9 orang. Maka disebutkan wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihun. Di kotanya Nabi Soleh itu ada 9 orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak berbuat kebaikan. Lah mereka itulah yang mengepung, yang mengikat, yang menombak, dan akhirnya yang menyembelih untanya Nabi Soleh. Yang menyembelih, yang langsung menyembelih Qudar bin Salif ini dengan 9 orang yang langsung menolongnya. Sedangkan yang lain menyetujuinya. Maka lafalnya dalam teksnya dalam Al-Quran itu fa'aqaruha, maka mereka menyembelihnya. Padahal yang menyembelih 1 orang, tapi yang lain setuju. Nah, bahkan tidak hanya menyembelih untanya, mereka juga berniat untuk mencelakakan Nabi Soleh dan keluarganya dan orang-orang yang beriman. Qalu taqasamu billahi, bersumpahlah kalian dengan nama Allah, lanubayyitannahu wa ahlahu, akan kita celakai Nabi Soleh itu dan keluarganya. Tsumma lanaqulanna liwaliyihi, kemudian kita katakan kepada walinya, keluarga besarnya, ma syahidna mahlika ali, kami tidak melihat, tidak menyaksikan pembunuhan keluarga kalian. Wa inna la shadiqun, kami yang benar. Jadi kayak Nabi Muhammad, dia punya pembela keluarga besarnya, tapi sengaja mau dibunuh dengan cara diam-diam di malam hari, dan lalu akan melemparkan kesalahannya kepada orang lain, dan mereka mengatakan tidak melihat siapa yang membunuhnya. Wa makaru makron wa makarna makron wa hum la yasun. Mereka berbuat makar, berencana jahat, kami membalas perbuatan makar mereka dan mereka tidak tahu. Nah, itulah Nabi Soleh yang mendakwahi kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Idzim ba'atsa ashqaha. Nah, kemudian faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Nabi Soleh mengingatkan, mendakwahi kaumnya dengan lemah lembut, dengan terang-terangan. Faqala lahum, maka Nabi Soleh berkata kepada mereka, Rasulullah, utusan Allah yaitu Nabi Soleh, naqatallah, ini unta Allah, tanda-tanda mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dia muncul dari batu dan membuat bisa mengeluarkan susu yang bisa dinikmati oleh seluruh kaumnya. Wasuqiyaha, biarkan dia dengan minumnya, jatah minumnya 1 hari, jatah kalian mengambil air 1 hari bergantian. Makanya dalam surat yang lain disebutkan ada hari jatahnya orang-orang kaumnya Nabi Soleh, ada hari jatahnya orang-orang jatah ontanya kaum Soleh ini. Kemudian mereka membunuhnya. Setelah membunuh bahkan menantang, datangkan kepada kami wahai Soleh, kalau kamu memang berani betul-betul Nabi. Dalam surat Al-A'raf, fa'aqaruna qata wa atau an amri rabbihim, mereka kemudian menyembelih. Fa'aqaru ini jamak, padahal yang menyembelih yang langsung itu 1, tapi karena dia bergotong royong tolong menolong untuk kejahatan, disebutkan fa'aqaru, maka mereka menyembelihnya, menyembelih unta itu. Wa atau an amri rabbihim, dan mereka membangkang dari perintah Tuhan mereka. Wa qalu, dan mereka menantang, wa qalu ya Solihu tina bima ta'iduna, wahai Nabi Soleh, datangkan kepada kami yang kalian janjikan, yaitu azab Allah. Nantang. In kunta minal mursalin, kalau memang kamu benar seorang nabi, maka diberi jatah. Nabi Soleh mengatakan, faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyamin dzalika wa'dun ghairu maghdub. Surat Hud ayat 65.
Setelah mereka menyembelihnya, faqaruha faqala, Nabi Soleh berkata kepada mereka, kamu boleh senang-senang sekarang. 3 hari jatahmu untuk senang-senang. Jatah hidupmu 3 hari. Salah satu, tamatta'u fi darikum salasata ayyam. 3 hari kamu boleh senang-senang. Setelah itu azab akan datang kepada kalian. Dzalika wa'dun, itu janji, ghairu maghdub, yang tidak akan didustakan. Sudah diberi tempo 3 hari. Jadi dalam beberapa penafsiran mereka menyembelihnya itu di hari Rabu. Maka 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Adabnya datang di hari Ahad di pagi hari. Fa asbahu minan nadim. Suara yang menggelegar yang menjadikan semua penghuni kota itu mati bergelimpangan tanpa sempat melarikan diri. Dan Allah menyelamatkan Nabi Soleh dan para pengikutnya. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Allah taala alam. Silakan kita adzan dulu. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Maka Nabi Soleh berkata kepada mereka, naqatallahi, ini unta Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang kalian minta, maka biarkan dia, wa suqiyaha, dan jatah minumnya jangan diganggu, jangan diusik apa yang sudah menjadi ketentuannya. Tapi mereka fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Maka mereka mendustakannya, tidak mengikuti perintah Nabi Soleh alaihissalam. Fa'aqaruha, mereka menyembelihnya. Fadamdama alaihim, maka dibinasakanlah mereka dengan suara menggelegar, bahkan gempa dan suara yang menggelegar yang menjadikan semuanya mati dalam satu saat itu juga. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim, maka Allah membinasakan mereka karena dosa mereka. Fasawwaha, maka dihancurkan deh sehancur-hancurnya. Kalau kita balik lagi ke wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan yang telah menyempurnakannya dan penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepadanya keburukan dan ketakwaannya. Maka qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, sungguh rugi, sungguh binasa, sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Ketika ada potensi keburukan, kemudian ada nafsu al-ammarah bisu tadi, kemudian ada nafsu al-lawamah yang mengingatkannya. Kalau dia ikut, kalau dia diajak kepada kebaikan, maka bertobat, beristighfar, kembali kepada ketaatan, maka mereka akan menjadi jiwa-jiwa yang tenang, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau mereka kembali dengan istiqomah, ketaatan kepada Allah setelah sebelumnya melakukan kesalahan, dan semua orang pasti pernah melakukan kesalahan karena ada potensi nafsul ammarah bisu. Tapi kalau sudah ada yang mengingatkan, kemudian tidak diindahkan, justru yang merajalela adalah kemaksiatannya, pembangkangannya, kekufurannya, maka yang ditakutkan adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki masyarakat itu dengan menghancurkan. Makanya orang yang beruntung itu salah satu cirinya adalah dalam surat Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Qad aflaha, yang beruntung.
Dan hendaknya ada di antara sekalian umat, sekelompok manusia, yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, ketaatan, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Ketika ada kemaksiatan, ada kelalaian dalam suatu masyarakat, kemudian diingatkan, mereka tunduk, mereka kembali kepada ketaatan, bagus. Ya wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf nahil munkar. Kalau itu berjalan, wa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang beruntung. Tetapi kalau itu tidak diindahkan, kalau sudah ada yang memperingatkan, bahkan Nabi yang memperingatkan, tidak diindahkan, bahkan dilawan, ditantang, azab itu, mana azab yang dijanjikan oleh Tuhan, maka turunlah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan kaum Tsamud. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Fadamdama alaihim, damdama alaihim rabbuhum, maka Tuhan mereka menghancurkan mereka, membinasakan mereka, bidzambihim, karena dosa-dosa mereka. Fasawwaha, dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, diratakan. Tetapi ada sisanya, karena bangunan yang mereka buat itu, watanhituna minal jibali buyutan, gunung-gunung itu dipahat menjadi rumah. Sampai sekarang masih ada. Tapi makanya kaum soleh ini, kaum Tsamud ini termasuk Arab al-Badiyah, bangsa kabilah Arab yang sudah musnah, yang tidak tersisa sampai sekarang. Sudah nggak bisa dilacak siapa keturunannya, sudah nggak ada, karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bangsa Tsamud ini juga sisanya dari bangsanya kaumnya Ad, kaumnya Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud yang membangkang banyak, kemudian diazab sama dengan guntur, dengan topan, dengan 7 hari 8 malam. Itu sisanya sedikit. Lalu yang sedikit ini bertambah banyak menjadi kaum Tsamud. Tsamud ini kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebagian kecil dari pengikutnya Nabi Shalih alaihissalam. Kemudian diselamatkan. Falamma jaa amruna najjayna Shaliha walladzina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa min khizyil yaumi. Ketika datang keputusan dari kami, kami selamatkan Nabi Shalih dan orang-orang beriman yang bersamanya dengan rahmat kasih sayang dari kami. Wa min hizzi yaumi itu, dan dari kehinaan di hari adab itu, pembalasan itu. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz, sesungguhnya Tuhanmu itu maha kuat, maha perkasa. Wa akhadhal ladzina dhalamus sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin, maka orang-orang yang zalim itu dibinasakan dengan sayhah, sekali teriakan, sekali suara menggelegar, semuanya binasa, mati berkelimpangan di rumah-rumah mereka. Fa'asbahu, di waktu sobah, di waktu pagi. Berarti tadi kalau dalam penafsiran itu ada mengatakan mereka menyembelihnya di hari Rebo, diberi tenggat 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, pagi hari di hari Ahad, matahari terbit, di waktu itulah azab mereka datang dengan satu suara yang menggelegar, semuanya mati bergelimpangan di dalam rumah mereka masing-masing. Seakan-akan mereka tidak pernah hidup situ. Yang tadinya membuat sebuah peradaban yang maju, bisa membuat gunung-gunung itu sebagai bangunan yang tinggi, tetapi hilang semuanya, habis. Karena semuanya bersekongkol untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'alam takhnau fiha, seakan-akan mereka enggak pernah tinggal di sana. Seakan-akan enggak ada yang tinggal di situ.
Ala inna samuda kafaru rabbahum. Maka sesungguhnya kaum Samud itu membangkang, kafir terhadap Tuhan mereka. Ala bu'dal lisamud, sungguh celaka kaum Samud ini. Ini kaum Samud. Maka dalam surat Fussilat itu disebutkan hidayah Allah itu datang kepada kaum Samud. Hidayah itu sudah datang kepada kaum Samud. Kaum Samud itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Fussilat ini ayat 17 dan 18. Wa amma samuda fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda fa akhadathum sa'iqatul adzabil huni bima kanu yaksibun. Sedangkan kaum Samud fahadainahum, kami beri petunjuk. Diperingatkan oleh nabinya, diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan mukjizatnya. Tetapi mereka fastahabbul ama, mereka lebih menyukai ama, kebutaan, kesesatan, alal huda dibanding hidayah. Kemudian wa akhadathum sa'iqatul adab, maka mereka ditimpa adab, suara yang menggelegar, gempa. Sekali terjadi adzabul huni, yang menghinakan, bima kanu yaksibun, atas apa-apa yang mereka perbuat. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, kami selamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjelang bulan Ramadan ini, insya Allah berarti 2 pekan yang akan datang, kita ini berarti ini pembahasan terakhir dari tafsir surat-surat pendek. Insya Allah kita lanjutkan habis Idul Fitri. Insya Allah untuk 2 pekan ke depan, insya Allah kita akan membahas tentang persiapan Ramadan. Mungkin kita akan bahas ayat-ayat tentang puasa dari surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Kemudian hadis-hadis tentang puasa. Jadi untuk 2 pertemuan yang akan datang, isinya adalah persiapan Ramadan. Semoga kita mendapat pelajaran dari apa yang kita baca, yang kita pelajari dari ayat-ayat Allah ini. Semoga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bertakwa, mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, yang selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi, wallahu taala alam. Hal min soal, apakah ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.